Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopi Hadianti dari Kasep 2 Manajemen. NPM saya 101204997 akan membahas materi sebagai berikut. Dasar-dasar korespondensi. Korespondensi adalah hubungan yang terjadi antara pihak-pihak yang terkait. Korespondensi juga diartikan sebagai surat menyurat. Surat merupakan salah satu media pada saluran komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain. Informasi yang disampaikan melalui surat bisa berupa pemberitahuan, keterangan, pernyataan, perintah, dan permintaan atau laporan. Bahasa yang dipakai di korespondensi adalah yaitu bagaimana kita ketahui bahwa dalam paragraf isi surat tercantum pesan pengirim yang ingin disampaikan kepada penerima surat. Agar pesan yang disampaikan tersebut komunikatif dan mudah dipahami oleh penerima surat. Dan ada juga penggolongan surat. Surat-surat bisa digolongkan sebagai berikut. Yang ke-1 menurut isi dan pengirimannya. Kedua, surat resmi. Yang ketiga, surat niaga atau surat bisnis. Yang keempat, surat pribadi. Menurut dan maksud tujuannya adalah surat pemberitahuan, surat keputusan, surat pemerintah, surat edaran, dan surat peringatan. Penulisan resum. Resum disebut juga sebagai CV atau daftar riwayat hidup. Sebenarnya, presentasi penjualan format diri Anda yang sangat penting. Di dalam tercakup semua fakta yang relevan mengenai latar belakang, kualifikasi yang pengalaman kerja, dan lain-lain. Yang disusun dalam suatu format yang teratur, mudah dipahami, dan menarik perhatian pembaca. Resum menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan wawancara kerja. Melalui resum, pemimpin perusahaan dapat mengetahui kemampuan seseorang walaupun belum pernah bertemu secara langsung. Dan ada juga penjelasan ringkas dari setiap analisis. Yang ke-1 analisis diri, yang kedua analisis karir, yang ketiga analisis pekerjaan. Dan membuat resum. Resum yang baik menekankan kompatibilitas kualifikasi seseorang dengan persyaratan kerja yang membutuhkan oleh suatu perusahaan. Resum mencangkup nama, alamat lengkap, tujuan kerja, kualifikasi, informasi pribadi, dan referensi. Tujuan kerja harus dinyatakan secara jelas dan tegas tujuan pembuatan resum tersebut. Dan membuat surat lamaran merupakan surat resmi yang memuat permohonan untuk bekerja di instansi atau perusahaan tertentu. Surat lamaran harus ditulis atau diketik dengan rapi dan tulisan yang jelas agar dapat dibaca oleh HRD. HRD dapat melihat kepribadian pelamar dari tata letak surat lamaran yang dibuat. Pelamar juga wajib memperhatikan penggunaan bahasa dalam menyusun surat lamaran. Bahasa yang dipakai ialah bahasa formal, adapun bahasa yang mengesankan bermaksud untuk mempromosikan diri pelamar supaya dilirik oleh pihak perusahaan. Apa sih tujuannya? Tujuannya, selain sebagai syarat administrasi, tujuan pembuatan surat lamaran ialah surat permohonan resmi untuk meyakinkan pihak lembaga atau perusahaan agar menerima pelamar sebagai pegawai perusahaan. Dan struktur surat lamaran terdiri dari 2 elemen, yakni bagian surat atau lembar dan daftar riwayat hidup. Tesis atau pernyataan umum. Tesis berisi informasi introduksi mengenai posisi kerja yang akan dilamar. Pada umumnya di dalam tesis terdapat sumber identitas pelamar dan posisi yang diinginkan dalam perusahaan yang dilamar. Dan wawancara. Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data-data berupa informasi seseorang narasumber dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Wawancara dengan kata lain adalah kegiatan tanya-jawab antara pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi dan opini. Unsur-unsur dalam sebuah wawancara adalah 1. Ada pewawancara, dan kedua ada narasumber.
Dan ketiga, ada pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema. Dan keempat, ada janji yang disepakati mengenai waktu dan tempat. Langkah-langkah dalam melakukan sebuah wawancara yaitu persiapan wawancara, yaitu menentukan tema, narasumber, dan daftar pertanyaan wawancara. Dan selanjutnya melakukan wawancara, menulis hasil wawancara yaitu meringkas, menganalisis, dan menyimpulkan hasil wawancara dalam sebuah laporan. Dan ada juga jenis-jenis wawancara yaitu yang ke-1 wawancara terbuka, tertutup melalui telepon, individual, kelompok atau konferensi, dan bebas dan yang terakhir terpimpin. Wawancara bisa dilakukan dengan dua metode. Metode pertama adalah mencatat, yaitu menggunakan alat tulis seperti buku, ballpoint, dan lainnya. Dan metode kedua adalah merekam, yaitu menggunakan alat elektronik seperti HP, kamera, ataupun alat perekam lainnya. Dan pembuatan laporan. Pengertian laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang dan tanggung jawab yang ada di antara mereka. Salah satu cara pelaksanaan komunikasi dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya. Fungsi laporan. Fungsi laporan diantaranya adalah sebagai berikut. Pertanggungjawaban bagi orang yang diberi tugas. Landasan pimpinan dalam mengambil kebijaksanaan keputusan. Alat untuk melakukan pengawasan, dokumen sebagai bahan studi dan pengalaman bagi orang lain. Dan ada juga macam-macam laporan. Macam-macam laporan menurut bentuknya. Yang ke-1, laporan berbentuk formulir, laporan berbentuk surat, dan yang terakhir, laporan berbentuk buku. Dan ada juga dasar-dasar membuat laporan. Kejelasan suatu laporan diperlukan baik kejelasan dalam pemakaian bahasa, istilah maupun kata-kata halus yang mudah dicerna, dipahami, dan dimengerti bagi si pembaca. Mengenai sasaran permasalahannya adalah caranya dengan jalan menghindarkan pemakaian kata-kata yang membingungkan atau tidak muluk-muluk. Dan ada juga sistematika laporan. Laporan lengkap yang lengkap harus dapat menjawab semua pertanyaan mengenai apa, mengapa, siapa, dan di mana. Urutan isi laporan sebaiknya diatur sehingga penerima laporan dapat mudah memahami urutan isi laporan antara lain sebagai berikut. Yang ke-1 pendahuluan, yang kedua isi laporan, yang ketiga petugas kegiatan, keempat persiapan dan rencana kegiatan, peserta kegiatan, pelaksanaan kegiatan menurut bidangnya, urutan waktu, pelaksanaan urutan fakta atau datanya. Yang ke-7 kesulitan dan hambatan, dan ke-8 hasil kegiatan, yang ke-9 kesimpulan dan saran penyempurnaan kegiatan yang akan datang. Dan ada juga pembuatan proposal. Proposal adalah suatu bentuk rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal atau standar. Senada dengan pendapat di atas, berpendapat bahwa proposal adalah rancangan kerja yang disusun secara sistematis dan terinci untuk suatu kegiatan yang ingin dilakukan. Menurut Hadi, menyatakan proposal adalah suatu usulan terstruktur untuk agenda kerjasama bisnis antar lembaga, perusahaan, usulan kegiatan, sampai pada pemecahan masalah. Ada juga jenis-jenis proposal berdasarkan bentuk proposal, yaitu formal, yang kedua non-formal, dan ketiga semi-formal. Proposal berdasarkan tujuan penulisannya, yaitu proposal riset atau penelitian, proposal penelitian pengembangan, proposal penelitian kajian pustaka, proposal penelitian kualitatif, proposal penelitian kuantitatif, dan proposal acara. Dan ciri-ciri proposal. Adapun ciri-ciri proposal sebagai berikut. 1. Proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. Kedua, proposal dibuat dengan singkat agar donatur atau pihak tertentu mengetahui pokok isi acara yang akan diselenggarakan.
Dan ada juga keunggulan proposal dan kelemahan proposal. Apa itu keunggulan proposal? Yang ke-1, dapat menarik sponsor untuk memberikan sumbangan dana. Yang kedua, dapat menjadi bukti legalitas. Yang ketiga, mempelancar dan mempermudah pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, memperkecil masalah yang timbul dalam suatu kegiatan. Yang kelima, sebagai rancangan biaya. Yang keenam, transparan, efektif, dan efisien. Kelemahan proposal yaitu: 1. Tidak memiliki kekuatan tanpa adanya juru bicara. Yang kedua, memiliki tingkat kepercayaan yang rendah. Dan apa sih fungsi proposal? Fungsi proposal adalah untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan agama, sosial, budaya, dan ekonomi. Dapat digunakan untuk mendirikan suatu usaha, dapat digunakan untuk mengajukan suatu tender dari berbagai macam lembaga. Dapat digunakan untuk mengadakan acara-acara kegiatan tertentu seperti acara perayaan, pelatihan, perlombaan, atau seminar. Dapat untuk mengajukan dana pada lembaga sebagai bantuan terhadap suatu acara atau pengembangan daerah. Dan ada juga tujuan proposal. Tujuan dari pembuatan proposal adalah: 1. Agar memperoleh bantuan dana, agar memperoleh perizinan suatu acara, memperoleh dukungan, dan memperoleh sponsor. Apa aja sih bagian-bagian proposal? Yang ke-1 adalah waktu dan tempat pelaksanaan. Yang kedua, sasaran kegiatan. Yang ketiga, susunan panitia. Dan keempat, susunan acara. Yang kelima, rancangan anggaran biaya. Dan keenam, penutup. Struktur proposal. 1. Judul proposal. 2. Latar belakang. Dan ketiga, nama kegiatan. Ada juga tema kegiatan, tujuan kegiatannya, landasan kegiatannya, dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun laporan. Yang ke-1, penempatan dan penggunaan kata yang tepat, menghindari penggunaan kalimat panjang dan bertele-tele, menggunakan paragraf, menggunakan ejaan. Sebaiknya proposal ditulis dengan huruf yang mudah dibaca, tidak menyisakan kekosongan yang luas, menggunakan spasi 1,5. Margin. Ada juga presentasi bisnis dan negosiasi. Presentasi merupakan suatu aktivitas di mana seseorang menunjukkan, mendeskripsikan, atau menjelaskan sesuatu kepada sekelompok orang, sedangkan presentasi bisnis adalah suatu bentuk komunikasi lisan yang berorientasi pada proposal yang disajikan dalam suatu lingkungan bisnis kepada peserta presentasi yang relatif homogen dan berbagai tingkatan. Negosiasi bisnis adalah pertemuan tatap muka antara dua orang atau dua kelompok pengusaha untuk melakukan serangkaian tawar-menawar yang berkesinambungan mengenai suatu subjek niaga tertentu yang bertujuan untuk mencapai suatu perjanjian atau suatu kontrak dagang. Dan persiapan presentasi bisnis. Presentasi bisnis yang baik hanya akan dapat dicapai jika persiapan untuk melakukan presentasi bisnis tersebut dilakukan dengan sebaiknya. Dalam hal ini, presentasi yang diperlukan untuk presentasi bisnis mencakup beberapa hal, antara lain yaitu pengusahaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Negosiasi. Komponen ketiga adalah proses negosiasi sebelum mencapai sasaran yang telah Anda tentukan. Apa itu perencanaan rapat bisnis? Rapat bisnis adalah yang diperlukan untuk mencapai rapat bisnis yang efektif. Ada beberapa ciri tentang bagaimana sebuah agenda rapat bisnis menjadi baik, antara lainnya ada tanggal, tempat, waktu mulai dan waktu selesai, rumusan tujuan atau maksud rapat, siapa saja yang hadir, topik apa yang akan dibahas, alokasi waktu untuk setiap topik yang dibahas, dan ada juga kelengkapan rapat seperti undangan, waktu dan tempat, berapa lama waktu rapat bisnis, pembawa acara, ketua panitia penyelenggara, dan jumlah peserta, dan macam-macam laporan bisnis. Ada beberapa macam-macam laporan bisnis seperti laporan menurut fungsinya,
laporan menurut subjeknya, laporan menurut formalitasnya, dan keempat, laporan menurut keasliannya. Pengorganisasian isi laporan bisnis ada dua yang dapat dipilih untuk digunakan dalam menyusun isi laporan bisnis, yakni cara dedukasi, cara langsung, dan cara induksi, cara tak langsung. Cara pertama, cara dedukasi atau cara langsung berarti menyampaikan ide pokok dan rekomendasi terlebih dahulu, setelah itu baru dijelaskan hal-hal yang rinci. Pembaca kita memiliki ciri, yaitu sebagai eksekutif yang sibuk, lebih suka untuk menentukan sesuatu dengan segera, ingin mengetahui berita baik atau informasi netral, ingin menganalisis data lebih baik. Dan cara yang kedua, cara induksi atau cara tak langsung, berarti kita menjelaskan fakta-fakta yang ada terlebih dahulu, baru kemudian kita memberikan ide pokok, kesimpulan, dan rekomendasi pada prinsipnya. Apa sih pengertian laporan formal? Laporan formal adalah kertas yang menjelaskan hasil dari temuan dari beberapa percobaan atau proyek penelitian. Laporan harus ditulis sesuai dengan gaya ilmiah, formal dalam cara singkat dan koheren. Laporan resmi ini ditandai dengan penggunaan kalimat singkat dan bahasa Inggris sederhana. Hanya fakta dan informasi yang diobjektif harus disajikan tanpa penyimpangan liris. Ciri-ciri laporan formal. Ciri laporan formal yaitu ada halaman judul, ada daftar isi, ada surat pertanyaan penyerahan, dan ada juga ikhtiar yang mengawali laporan, ada pendahuluan yang menginformasikan isi secara global, isi laporan jelas dan terperinci, menggunakan bahasa yang formal, mencantumkan tabel bila ada, dan kesimpulan dan saran. Dan apa sih penulisan laporan secara singkat? Karakteristik laporan singkat, kebanyakan laporan singkat hanya mencakup materi pendukung yang relatif sedikit bagi pencapaian komunikasi yang efektif. Laporan singkat itu sendiri dapat berbentuk memo ataupun surat yang terdiri atas 1 atau 2 halaman. Organisasi, beberapa laporan diperlukan sebagai dokumentasi yang bersifat permanen, sementara lainnya diperlukan untuk memecahkan masalah atau sekedar menjawab sebuah pertanyaan. Ada kalanya suatu laporan mengalir dari pimpinan ke bawahan sebagai pertanggungjawaban terhadap berbagai keputusan. Perencanaan laporan singkat. Dalam perencanaan suatu laporan singkat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dan subjek laporan, masing-masing elemen akan mempengaruhi format dan panjang gaya serta organisasi suatu laporan. Apa itu pengertian rapat? Rapat adalah berkumpulnya sekelompok orang untuk menyatukan pemikiran guna melaksanakan urusan perusahaan. Rapat organisasi dimaksudkan untuk berkomunikasi, perencanaan, penetapan kebijaksanaan, pengambilan keputusan, atau pemberian motivasi kepada armada penjualan. Rapat adalah hal yang tak asing lagi di kalangan manajemen dan profesional. Bahkan, sebagian besar orang penting menghabiskan waktunya untuk rapat, dan terus-menerus rapat. Pada dasarnya, rapat itu diadakan untuk mencapai persamaan persepsi, strategi, tujuan, serta perencanaan langkah-langkah yang akan diambil oleh manajemen. Apa saja sih syarat-syarat dalam rapat? Rapat merupakan media komunikasi kelompok di mana salah satu tujuannya ialah sebagai cara menyelesaikan masalah-masalah serta menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi pada suatu perusahaan. Suatu rapat dapat dikatakan sukses apabila sebelumnya telah direncanakan. Apa itu surat resmi? Surat resmi adalah surat-surat yang sifatnya formal yang dibuat oleh suatu instansi atau organisasi, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta.
Ciri-ciri surat resmi yang ke-1 menggunakan kop surat apabila dikeluarkan organisasi dan ada nomor surat, lampiran dan perihal, menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim. Penggunaan ragam bahasa resmi menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi, ada aturan format bakunya. Dan bagian-bagian surat resmi yaitu kepala atau kop surat, nomor surat, lampiran, hal tanggal surat, alamat yang dituju, pembuka atau salam pembuka, isi surat, penutup surat. Apa sih manfaat surat? Penyebab utama surat masih diperlukan adalah karena kita memerlukan dokumen bagi setiap kegiatan bisnis yang dilakukan. Buat apa sih tujuan pembuatan surat? Dalam penyusun surat resmi secara baik dan benar, menggunakan beberapa pendekatan, yakni mengkonsep surat harus memahami tujuan pembuatan surat. Apakah penyusunan surat untuk mencari atau memberi informasi, memberikan keputusan, tugas atau laporan, mengajukan permohonan, dan lamaran, menawarkan atau memesan. Bahasa surat. Surat merupakan alat komunikasi yang penting. Dan pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikasi melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Ada juga proses komunikasinya. Proses komunikasi secara primer, sifat komunikasi, tatap muka, bermedia, verbal, non-verbal. Teknologi informasi memiliki banyak peran dalam membantu manusia dari memecahkan masalah, membantu manusia dalam meningkatkan produktivitas, meningkatkan efektivitas, dan meningkatkan efisien. Penggunaan sosial media dalam komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis berbasis internet dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lainnya ada menggunakan email, diskusi melalui mailing list, melalui video konferensi, pesan singkat, telepon berbasis internet, dan transfer. Teknologi informasi meningkatkan nilai manfaat bagi customer. Teknologi informasi dibuat untuk memudahkan para penggunaannya dalam mencatat suatu transaksi, menyimpannya dalam bentuk data, mentransformasikannya menjadi informasi dan menyebarkannya kepada para pemakai informasi. Salah satu strategi komunikasi yang direncanakan yaitu gunakan profil asli, konsisten, buat karakter, dan membuat beberapa bagian, berikan ruang komunikasi, berikan tanggapan humoris dan responsif, siapkan jaringan, dan yang terakhir, lakukan penyebaran informasi dengan rutin. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada persalahan kata saat penjelasan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.